dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada kesempatan singkat ini, karena subuh tidak terlalu lama barangkali, supaya tidak ngantuk atau tertidur, maka ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dalam rangka saling mengingatkan. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, hadirin hadirat yang mulia, maka bulan Ramadan ini karena banyak sekali istimewaan, maka sangat banyak gelar atau predikat yang disandang oleh bulan Ramadan. Ada kalanya disebut Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Taubah, atau lebih spesifik lagi Syahrul Mudha'afatil Ajr, bulan di mana setiap amalan saleh dilipat gandakan. Atau lebih khusus lagi Syahrul Takfiriz Dzunub, bulan untuk menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan sebelum Ramadan. Atau bahkan bulan Ramadan juga disebut Syahrul Tadrib, bulan latihan. Maka gelar terakhir yang ingin kita bahas pada kesempatan singkat ini, yaitu Ramadan sebagai bulan latihan dan tempaan. Artinya Ramadan ini adalah momentum, timing, waktu untuk melatih ketekunan, komitmen, konsisten ibadah kita pasca Ramadan. Maka kalau kita lihat, ada beberapa latihan, program ibadah yang kita latih, kita tempa pada bulan Ramadan. Maka di antara latihan itu bisa kita urutkan latihan yang ringan. Artinya siapa saja jenis ibadah ini, siapapun dengan mudah bisa melaksanakan, apakah sebelum Ramadan maupun saat Ramadan maupun pasca Ramadan. Kemudian naik lagi levelnya, ada beberapa latihan yang sedang, itu di atas ringan. Kemudian ada lagi latihan yang terberat atau paling berat. Maka latihan terberat ini kadang-kadang tidak semua orang bisa konsisten, komitmen dengan baik setelah Ramadan. Maka ini yang kita bahas. Apa salah satu atau apa contoh-contoh latihan yang terberat pada bulan Ramadan, baik dari segi ibadah ritual, ibadah mahdhah maupun ibadah sosial. Maka yang ingin kita bahas, salah satu latihan terberat pada bulan Ramadan adalah latihan salat subuh berjamaah. Maka ini paling berat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kalau kita teliti, kita amati, kita tafakkur, kita tadabbur, kita kontemplasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata ada beberapa amalan saleh itu bisa berbeda nilai, pahala, derajat dan kualitasnya, atau yang disebut dengan teori pahala atau disparitas pahala. Jadi antara satu amalan saleh dengan amalan saleh lainnya bisa berbeda nilai, kualitas, derajat, level pahalanya dan balasannya, rewardnya itu tergantung dari beberapa faktor. Salah satunya adalah misalnya faktor kesukaran, kesulitan. Artinya setiap ibadah itu, yang itu makin sukar, makin sulit, maka level dan posisinya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah yang tingkat kesukarannya ringan atau sedang-sedang saja. Maka dari mana dasarnya ini? Dasarnya adalah dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian perawi-perawi lainnya, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal 'isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shallal 'isya'a was subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Yang artinya, siapa saja di antara kalian yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan salat separuh malam.
Kemudian siapa saja di antara kalian yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah ditambah subuh berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan salat sepanjang malam. Nah, maka kalau kita ilustrasikan berdasar hadis ini, dan ini menjadi koreksi bagi kita bersama, menjadi koreksi bagi tradisi kita. Nah, maka kalau kita ilustrasikan, misalnya ada dua kelompok atau ada dua golongan. Kelompok pertama ini salat Isya berjamaah, kemudian dilanjutkan taraweh berjamaah. Kemudian karena sesuatu hal tidak salat subuh berjamaah. Nah, dan ini barangkali bisa jadi sering terulang. Jadi salat Isya berjamaah plus tarawih berjamaah, tapi subuh tidak berjamaah. Ini kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua, salat Isya berjamaah, tetapi karena sesuatu hal tidak sempat tarawih berjamaah, tetapi subuh berjamaah. Maka mana yang lebih afdal, mana yang lebih tinggi posisi levelnya? Maka berdasarkan hadis-hadis tadi, orang yang salat Isya berjamaah plus subuh berjamaah, walaupun tidak sempat tarawih, itu posisinya lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya salat Isya tarawih berjamaah tapi subuh lewat. Kenapa? Karena tingkat kesukaran. Nah, di hadis tadi juga Rasul menegaskan kalau orang yang hanya salat Isya berjamaah kemudian lanjutkan tarawih, maka seperti orang yang salat separuh malam, setengah malam. Nah, tapi sebaliknya orang yang salat Isya plus subuh berjamaah, walaupun tidak tarawih berjamaah, maka seperti melaksanakan pahalanya salat sunat sepanjang malam. Berarti sejak maghrib hingga sebelum subuh. Nah, karena bahkan tarawih itu tergantung lama rakaatnya, bacaannya. Ada yang tarawih standar, ada yang tarawih sedang, bahkan ada yang tarawih super ekspres. Nah, misalnya kalau di Masjid Taqwa, alhamdulillah itu standar atau di atas standar, walaupun 8 rakaat, nah, tetapi dengan irama bacaannya. Nah, tetapi ada juga yang 20 rakaat, itu kadang-kadang sama selesainya dengan 8 rakaat. Di Masjid Taqwa ini saya perhatikan di Banda Aceh. Tetapi ada juga yang 20 rakaat. Mungkin ini di luar Aceh. Jadi lebih cepat dari 8 rakaat. 5 menit, 7 menit, pokoknya super ekspres. Ya, kalau laundry itu cepat, bersih, aman, kilat, rapi dan wangi. Jadi terlalu cepat. Nah, sedangkan ibadah itu menuntut ketenangan. Nah, maka kalau kita lihat sangat jelas di sini. Artinya, maka menjadi koreksi bagi kita semua, seharusnya kalau kita lihat masjid-masjid kita, musalla-musalla kita, ketika salat tarawih itu ada 5 saf. Nah, ini tentu tergantung besarnya masjid, luasnya masjid, dan banyaknya komunitas. Kalau seandainya salat tarawih itu 5 saf, seharusnya salat subuh itu jangan kurang dari 5 saf atau lebih banyak. Kenapa? Levelnya lebih tinggi. Nah, sehingga salah satu latihan terberat yang akan kita lalui dan nanti akan dipraktikkan setelah Ramadan yaitu salat subuh berjamaah. Nah, kadang-kadang kalau pada bulan Ramadan ini mudah karena ada bangun sahur, makan sahur, kemudian waktunya kita melanjutkan untuk salat berjamaah. Nah, sedangkan di luar Ramadan bagi yang tidak puasa sunnah atau ini, maka menjadi lebih berat. Nah, oleh karena itu Rasul pernah bertanya dalam hadis sahih Muslim dan perawi lainnya, Rasul bertanya kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma yanhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Nah, Rasul bertanya kepada para sahabat, "Maukah kalian saya tunjukkan sebuah amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat dan meninggikan posisi level derajat kalian?" Para sahabat menjawab, "Qalu bala ya Rasulullah," tentu saja wahai Rasulullah.
Apa itu? Rasul bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu untuk salat pada waktu-waktu yang tidak disenangi, waktu-waktu tanda petik yang dibenci, waktu-waktu yang enak tidur, waktu-waktu yang susah, waktu-waktu yang enak berselimut. Salah satunya adalah salat subuh. Sangat berat. Bahkan kalau menurut saya, sebetulnya kita yang tinggal di Aceh atau Indonesia atau Asia Tenggara ini, sebetulnya kalau dilihat dari segi iklim, kita iklim tropis, artinya lebih banyak panasnya. Sebetulnya kalau dilihat dari sini lebih mudah bangun salat subuh, karena tidak ada musim dingin. Walaupun sebahagian orang ada yang tidur pakai AC sehingga dingin juga. Tapi kalau kita bandingkan, misalnya saat bersamaan kita tinggal di negara yang ada musim dingin. Nah, misalnya sebahagian negara Arab ada musim dingin. Nah, misalnya seperti di Maroko itu bahkan ada salju karena udah dekat dengan Eropa, ada 4 musim. Maka pada musim dingin itu kalau kita bandingkan beratnya lebih berat daripada kita tinggal di Aceh untuk bangun salat subuh. Karena dingin sekali. Jadi kalau misalnya kita pakai selimut di sini 1 selimut, mungkin di sana karena musim dingin itu harus 5 selimut supaya hangat. Jadi sangat berat. Sehingga kadang-kadang barangkali kita tidak pernah merasakan ini, sehingga kadang-kadang kita membuang atau menganggap remeh kesempatan hidup di tropis, bahwa bangun salat subuh itu lebih mudah. Makanya kalau di negara-negara yang ada musim dingin, apakah muslim yang ada di sebahagian negara Arab atau bahkan ada muslim yang di Eropa atau negara-negara yang ada salju, barangkali ada juga muslim di mana-mana ada muslim di Eskimo atau kutub, itu menjadi lebih berat sekali. Makanya dulu saat pertama kami di Maroko itu ada musim dingin yang salju. Jadi ada Maroko itu secara mazhab mereka itu mazhab Malik. Salah satu yang unik dalam mazhab Malik itu membolehkan tayamum dengan batu. Jadi pas kita masuk masjid itu ternyata kenapa orang ini kok pergi ke ujung-ujung masjid, di samping masjid. Ternyata di situ ditaruh batu. Jadi mereka bertayamum dengan batu karena sangat dingin. Kenapa enggak berwudu pakai air panas saja? Ternyata udah pernah kita coba, ketika kita misalnya berwudu pakai air panas ataupun misalnya kita mandi pakai air panas, tetap saja setelah itu kita keluar sangat dingin itu masuk ke dalam tulang sehingga berbahaya juga. Jadi pertama-tama ini kok aneh, seharusnya berwudu pakai air panas kok langsung bertayamum dengan batu, karena alasannya airnya sangat dingin, jadi dibolehkan bertayamum bukan hanya dengan debu, dengan batu. Jadi kalau kita lihat sangat sukar. Sehingga sebetulnya kalau kita lihat wilayah tropis itu lebih mudah, tetapi ternyata berat juga. Oleh karena itu kalau kita survei tidak resmi, kalau resmi berarti harus dicatat satu-satu masjid seluruh Aceh, disurvei salat subuhnya dengan salat maghrib, maka mana saf yang paling kosong. Maka untuk sementara survei tidak resmi pasti yang paling banyak kosong adalah saf salat subuh. Padahal saf salat subuh itu posisi dan levelnya lebih tinggi karena tingkat kesukaran tadi. Makanya Rasul mengatakan isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disenangi, saat-saat enaknya tidur, saat-saat selimut, yaitu as-salatu khairum minan nom, maka 1 selimut bertambah. Sekali lagi as-salatu khairum minan nom, selimut kedua bertambah. Maka inilah kami rasa latihan yang terberat pada bulan Ramadan dari segi ritual, yaitu latihan salat subuh. Mudah-mudahan kita mampu mempraktekkan latihan itu pada Ramadan dan kita lanjutkan pasca Ramadan. Ini salah satu latihan terberat pada bulan Ramadan. Oleh karena itu disparitas pahala selain tingkat kesukaran juga dari segi manfaat. Jadi semakin banyak manfaat amal saleh itu, maka posisi pahalanya lebih tinggi. Makanya di beberapa
ayat Al-Quran atau hadis, kenapa sedekah itu levelnya lebih tinggi? Karena manfaat. Kalau misalnya orang hanya berzikir, beristighfar, maka manfaatnya hanya kembali kepada satu orang. Tapi ketika seseorang bersedekah, manfaatnya bisa jadi lebih 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Demikian juga misalnya ada beberapa pekerjaan saleh itu nilai pahalanya lebih tinggi. Misalnya contoh pekerjaan medis, misalnya dokter atau tim medis ketika menyelamatkan nyawa pasien dalam keadaan darurat, maka itu pahalanya sangat tinggi karena menyelamatkan satu nyawa sama seperti menyelamatkan semua jiwa manusia. Nah, sebaliknya membiarkan manusia itu terbunuh itu sama seperti membunuh semua manusia. Maka dari segi ini pahala level itu ditentukan oleh tingkat kesukaran dan tingkat manfaat. Nah, kemudian satu lagi sebelum menutup, kalau tadi latihan salat subuh paling berat pada bulan Ramadan, maka ada satu lagi latihan yang paling berat yang harus kita praktikkan setelah Ramadan, yaitu self control, yaitu menahan diri, mengontrol diri. Maka sebetulnya ini intisari puasa, menahan diri. Apakah kita mampu menahan diri? Nah, mulut kita, lisan kita mampu nggak menahan diri untuk tidak menyakiti saudara-saudara kita? Nah, mulut kita, lidah kita mampu nggak menahan diri untuk tidak menyebar, misalnya fitnah, untuk tidak menyebar namimah, untuk tidak menyebar ghimah, untuk tidak menyebar berita-berita bohong, untuk tidak saling jatuh menjatuhkan. Nah, maka menahan diri ini sangat berat. Nah, apabila kita sukses menahan diri, maka salah satu visi misi Ramadan la'allakum tattaqun maka akan kita raih insyaallah. Nah, oleh karena itu bahkan ketika iblis bersumpah akan menggoda Adam dan cucunya selama 24 jam. Qala anzirni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-A'raf, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin qala fabima aghwaytani la'aqudannahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, tangguhkanlah. Ini kata iblis, tangguhkanlah, berilah aku penangguhan waktu sehingga aku bisa menggoda Adam dan cucunya hingga nanti hari kebangkitan. Maka Allah menjawab, sesungguhnya engkau telah diberi tangguhan. Kemudian iblis bersumpah, karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya akan benar-benar menghalangi Adam dan anak cucunya dari jalan yang lurus. Kemudian apa sumpahnya? Maka akan saya datangi Adam dan anak cucunya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi dari berbagai penjuru. 24 jam. Kalau kita beribadah hanya beberapa menit, maka iblis non-stop menggoda kita. Nah, tetapi apa? Ternyata Allah juga telah memberikan jaminan. Innahu laisa lahu sultanun. Sesungguhnya iblis tidak akan mempunyai kekuatan, tidak akan mampu menggoda atau membujuk orang-orang yang konsisten. Salah satunya adalah yang mampu menahan diri, self control. Maka apabila kita tidak mampu menahan diri, maka yang terjadi adalah out of control, itu di luar kontrol. Nah, makanya ketika orang gagal merefleksikan, mengimplementasikan nilai-nilai substansi puasa dan Ramadan, maka Rasul telah memperingatkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi lainnya, rubba shaim hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Nah, ini harus hati-hati. Betapa banyak orang yang berpuasa di siang hari kemudian tidak dia dapatkan kecuali hanya capek menahan makan dan minum. Yang dia dapatkan hanya capek, tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena berpuasa baru sebatas tidak makan, tidak minum, tapi belum mampu mengontrol diri, belum mampu menahan diri. Kemudian lanjutan hadis tadi, wa rubba qa'im
laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan betapa banyak orang yang mendirikan ibadah di malam hari kemudian tidak dia dapatkan kecuali hanya capek, menahan ngantuk atau bergadang malam saja. Kenapa? Karena masih berpuasa secara zahir tetapi batinnya belum imsak, batinnya belum mengontrol diri, belum menahan diri kepada yang diridai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah intisari yang ingin kita sampaikan pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan latihan-latihan terberat tadi dapat kita praktekkan pasca Ramadan. Bukan berarti yang menyampaikan telah sukses, tapi sama-sama kita berusaha dan kita yakin mudah-mudahan dengan tekad, komitmen, konsisten kita, istiqamah kita akan mampu mempertahankan latihan-latihan tersebut untuk kita laksanakan pasca Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Yang benar dari Allah, yang salah dari manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.